Konflik panjang Amerika Serikat dan Iran kini memasuki babak baru usai Presiden AS Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian resmi menandatangani dokumen kesepakatan damai secara digital. Apakah kesepakatan ini benar bisa berjalan dengan mulus dan agresi ke Iran maupun Lebanon benar-benar berakhir? Kami akan membahasnya bersama dengan pakar hubungan internasional Presiden University Teguh Reza Shah. Selamat sore, Pak Reza. Selamat sore, salam dari Presiden University. Dengan Eva di studio, Pak Reza, AS dan Iran akhirnya bersepakat berdamai. Ya, kesepakatan damai ini apakah bisa diartikan kemenangan salah satu pihak atau win-win solution untuk kedua pihak, Pak Reza? Dalam pandangan saya, Eva, ini perjalanan masih panjang ya. Karena kalau kita perhatikan Twitter terakhir dari Donald Trump, dia mengatakan ada potensi kalau Vance itu tidak melakukan tugasnya secara optimal, tapi dia berharap dia melakukan tugas itu dengan baik. Kemudian juga walaupun tanda tangan dilakukan di Paris pada KTT G7, tapi kelihatannya Donald Trump juga mengancam bahwa akan menghukum Iran kalau Iran tidak taat kepada aturan. Ya, jadi inilah suatu ironi di dunia. Jika suatu negara yang besar menyerang negara yang kecil, dan negara yang besar itu yang sudah jelas-jelas salah secara hukum internasional, dia membuat aturan-aturan buat menekan negara yang kecil tersebut. Tapi saya perhatikan, ini Donald Trump ini akan bermain dengan skenario jangka panjang ya, karena dia juga memainkan juga emosi di dalam negeri Amerika Serikat sendiri. Misalnya saya perhatikan ada 14 kesepakatan betul, tapi dari 14 kesepakatan itu kan ada hanya 5 yang bisa dibahas secara serius kan. Misalnya gencatan senjata, kemudian pembukaan jalur Selat Hormuz, kemudian pencabutan blokade, kemudian sanksi dan rekonstruksi, kemudian urusan nuklir dan militer. Tapi kalau kita perhatikan, Trump ini sangat besar punya potensi cedera janji. Ini adalah persis seperti yang dikatakan oleh kalangan Iran, bahwa Amerika Serikat dan Israel itu tidak bisa dipercaya karena mereka itu dianggap setan oleh Iran. Kalau setan itu adalah kalau berbicara pasti bohong. Kemudian kalau terikat dalam perjanjian, mereka akan ingkar. Dan yang terakhir, kalau sudah bersama-sama menjalani suatu perjanjian, maka mereka akan menggunting dalam lipatan. Jadi yang Donald Trump lakukan ini adalah menggunting dalam lipatan. Perjanjian sudah dibuat, tapi idealnya mereka berdua itu berbicara tentang 14 kesepakatan. Misalnya gencatan senjata segera, itu siapa yang harus lakukan? Apakah berdua? Apakah sama-sama? Kemudian kedaulatan dan non-interferensi, apakah benar Donald Trump akan menjamin keamanan kedaulatan Iran dengan tidak mengganggu perbatasan Iran misalnya? Kemudian pencabutan blokade. Jadi maksud dan pencabutan blokade itu adalah apakah blokade seperti sekarang ataukah secara bertahap mundur? Kemudian keempat, penarikan pasukan. Apakah Amerika Serikat akan menarik semua pasukannya di Timur Tengah? Apakah perlu juga Amerika Serikat menaruh simbol-simbolnya di basis-basis militer yang pernah dia tempatin? Kemudian Selat Hormuz ini juga belum jelas. Apakah nanti aturannya adalah United Nations Convention on the Law of the Sea, ataukah hanya diterapkan untuk Iran saja? Karena Amerika Serikat bukan penanda tangan dari UN Clause. Kemudian kalau berbicara tentang pencabutan sanksi dan akses aset, harus juga ada kejelasan apakah dalam waktunya bertahap dalam 30 hari pertama atau 30 hari kedua ataupun nanti setelah sama-sama merasa sudah mencapai angka yang pas. Kemudian dana rekonstruksi ini sangat berat karena dana rekonstruksi ini tampaknya tidak bisa dijawab oleh Amerika Serikat sendiri. Amerika Serikat sendiri sedang kepayahan dan mungkin perlu mendapat talangan dari negara-negara di Timur Tengah. Kemudian juga perihal nuklir dan komitmen non-proliferasi. Kalau buat Iran ini bukan masalah karena Ayatullah selalu mengatakan tidak boleh nuklir kita itu digunakan untuk tujuan perang. Kemudian perihal pembekuan aktivitas militer dan sanksi. Ini tentunya ditujukan apakah buat Amerika Serikat, ataukah buat Israel, atau buat Iran. Kemudian pencairan aset. Aset Iran sangat banyak sejak tahun 1979 yang ditahan oleh Amerika Serikat. Kemudian perihal
ratifikasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Apakah nanti ratifikasi itu akan Baik, Pak melibatkan Reza. hanya anggota 5 besar saja, ataukah nanti melibatkan juga anggota tidak tetap dari Dewan Keamanan PBB, ataukah ratifikasi itu harus ada tahap-tahapan tertentu. Jadi semua 14 items tersebut masih belum clear karena Donald Oke. Trump berpotensi mempermainkannya sesuai dengan perkembangan yang terjadi dalam negeri Amerika Serikat. Kalau Baik. sekarang Amerika Serikat bisa mengatakan kepada dunia, saya telah membawa dunia kepada kedamaian karena sudah ada perjanjian dengan Iran. Tapi pada saat yang sama nanti menjelang pemilu, menjelang hari ulang tahun Amerika Serikat yang ke-250, barangkali Trump akan berbicara yang lain lagi karena untuk tahun 2002, untuk 4 Juli tahun 2026 itu dia perlu membanggakan pencapaiannya secara berulang-ulang dan pada saatnya sama juga mengingatkan Iran bahwa kalau Iran Baik. tidak mengikuti persyaratan Amerika Serikat, maka Amerika Serikat akan melakukan pemboman. Kemudian juga nanti masuk lagi kepada pemilu selah. Ini adalah periode yang kritis. Kalau nanti ternyata Amerika Serikat, kalau ternyata reputasi Donald Trump menaik, dalam hal ini adalah Partai Republiknya menaik, maka kemungkinan besar Amerika Serikat berpikir perjanjian itu bisa disepelekan. Kemudian juga nanti Amerika Serikat akan menunggu lagi kalau sekiranya reputasi Donald Trump menaik, maka tentunya Donald Trump juga akan siap-siap mengambil manfaat dari hasil pemilu selah tersebut. Misalnya Baik, Pak Reza. dari 35 anggota Senat itu akan semakin banyak yang dari Partai Republik. Demikian. Ya, selain soal tadi timeline yang pasti panjang dan potensi cedera janji oleh Amerika Serikat, MOU juga ditandatangani secara virtual, tidak mempertemukan kedua belah pihak. Apakah cukup dengan tidak bertemu kedua belah pihak, mengingat ini adalah kesepakatan yang krusial, berdampak besar bagi kawasan dan dunia, Pak Reza? Secara hukum internasional itu idealnya mereka itu bertemu ya pada satu titik, kemudian sama-sama menekan dan juga ada pihak yang memberikan verifikasi. Karena pada saat ini kita perhatikan kalau ditandatangani oleh Donald Trump itu sah, apalagi dilakukannya di Paris di sela-sela pertemuan G7. Kemudian kita perhatikan juga dari pihak Iran menandatanganinya secara terbuka, disaksikan oleh media massa dan di belakangnya ada lambang-lambang Iran. Oke, ini sah. Ya, cuman kita berharap adalah statement dari PBB misalnya mengatakan bahwa apakah ada harapan dari PBB. Jadi walaupun sudah sah tapi hendaknya dapat dibuat menjadi sangat sah kalau PBB mengkonfirm hari ini, karena kita ketahui bersama banyak skenario sebenarnya yang dibuat, misalnya skenario dilakukan oleh oleh Vance, kemudian dari Iran dijawab oleh ketua parlemen. Itu sah juga, tapi masalahnya adalah idealnya tanda tangan ini dibuat dalam satu pertemuan yang resmi, walaupun resmi dalam satu forum yang terhormat. Kemudian ya masing-masing menunjukkan kepada dunia bahwa ini adalah pencapaian kami. Maka kalau ini sudah bisa dilakukan, ini sudah sah dan afdol, sudah lebih dari sekedar sah. Terima kasih. Baik. Kita dalami sejumlah poin krusial, salah satunya Selat Hormuz yang kembali dibuka. Pak Reza, apakah poin kesepakatan terkait Selat Hormuz menguntungkan Iran yang selama ini Selat Hormuz juga di bawah kendali penuh dari Iran? Kalau kita mengikuti perjanjian tersebut, maka Iran akan memberikan jalur aman bagi kapal komersial itu tanpa biaya selama 60 hari ya. Dan setelah periode tersebut, Iran akan memperlakukan biaya layanan atas kedaulatan mereka di selat tersebut. Jadi untuk itu dituntut jaminan dari Iran bahwa kapal komersial itu spesifikasinya apa? Apakah cukup kapal kargo? Apakah kapal turis? Apakah kapal dagang atau kapal pengangkut energi, maka Iran perlu memberikan jaminan. Walaupun secara hukum internasional kapal-kapal itu bisa lewat sepanjang mereka memberikan identifikasi kepada Iran dan kepada Oman, karena akan melewati wilayah Oman dan wilayah Iran tersebut. Dan tentunya Iran juga harus yakin bahwa kapal itu yang lewat itu tidak membawa niat-niatan buruk untuk mengganggu kedaulatan Iran.
Dan untuk itu kan ada biayanya, ada biaya pengawasan militer, ada biaya pengawasan dari langit, kemudian juga ada biaya intelijen yang Iran bisa harapkan dari Cina dan Rusia. Dan untuk itu Selat Hormuz mungkin Iran bisa jamin keamanannya di wilayah dalam, tapi untuk wilayah luar dari Hormuz tersebut, ya ini akan jadi masalah tersendiri karena akan banyak aktor-aktor yang bermain di situ. Amerika Serikat ingin bermain di situ, Inggris, Prancis ingin bermain di situ, dan Cina dan Rusia ingin agar energi yang keluar dari situ aman dan sampai kepada tujuannya. Dan juga Cina dan Rusia tidak mau dalam kondisi yang serba membingungkan ini Amerika Serikat mengambil alih pengamanan di luar Selat Hormuz. Jadi ini adalah hal-hal yang harus diwaspadai bukan hanya oleh Iran tapi juga oleh Amerika Serikat. Karena jangan sampai nanti Amerika Serikat menggunakan momentum tersebut untuk bisa melakukan latihan perang-perangan di perairan internasional. Jadi ini adalah hal-hal yang harus diwaspadai bukan hanya oleh Iran dan juga oleh Amerika Serikat dan juga oleh dunia. Karena jangan sampai ada pihak yang mengambil manfaat dari situasi yang sedang status quo saat ini. Demikian. Harus diwaspadai terkait dengan Selat Hormuz. Poin berikutnya, program nuklir Iran kembali dalam pengawasan. Apa yang membedakan poin kesepakatan nuklir dengan yang selama ini sudah berjalan dan dalam pengawasan IAEA, Pak Reza? Tepat sekali. Saat ini International Atomic Energy Agency sudah bertugas dengan sangat sistematis. Banyak kamera di mana-mana. Kemudian juga banyak ahli-ahli IAEA berada di Iran dan mereka itu dilindungi secara hukum internasional. Ya, cuman masalahnya ke depan barangkali Amerika Serikat akan memaksa misalnya ada yang namanya on-site inspection itu bisa dilakukan setiap saat. Dan ini tentunya pihak Iran juga tidak mau semua informasi mereka itu terbuka dan kemudian belum tentu analis-analis IAEA itu taat pada hukum internasional. Mungkin saja mereka membagikan sebagian informasinya kepada Amerika Serikat. Ini yang mungkin. Kemudian juga yang mungkin terjadi dengan nuklir itu adalah potensi perangkat itu dibawa keluar dari Iran. Dan ini tentunya hal yang sangat berbahaya. Kalau secara teori itu bisa memunculkan suatu bahaya namanya nuclear blackmail. Jadi bisa saja nanti pada saat pengiriman terjadi sesuatu hal di mana tidak diantisipasi oleh Iran, dan diantisipasi oleh Amerika Serikat dan oleh PBB. Dan juga pada saat nanti nuklir keluar itu akan sangat berbahaya karena menimbulkan radiasi pada wilayah-wilayah yang dilalui tersebut. Jadi ini akan melibatkan pengamanan yang luar biasa dan menuntut perjanjian spesifik dengan IAEA tersebut. Dan bagi Amerika tentunya mereka berpikir peningkatan dari 60% itu bisa berpotensi untuk menjadi penggunaan nuklir di luar tujuan damai dan bisa bergerak menjadi untuk tujuan perang. Dan ini yang harus Iran komunikasikan kepada dunia bahwa nuklir Iran selama ini adalah untuk tujuan damai dan tentunya ditunjukkan bukti-bukti forensiknya karena para ayatollah senantiasa melarang penggunaan nuklir itu untuk tujuan perang. Dan selama ini Iran sudah sangat konsisten untuk hanya menggunakannya untuk tujuan-tujuan kesehatan, untuk tujuan-tujuan pertanian, dan tujuan-tujuan pendidikan, dan juga tujuan-tujuan untuk energi listrik. Tapi kan ini memerlukan verifikasi lebih lanjut dari IAEA dan juga keterbukaan Iran, karena selama ini fasilitas di Fordo dan Natan itu sudah dibom oleh Amerika Serikat dan kita tidak mengetahui secara persis bagaimana kondisi fasilitas nuklir tersebut. Baik, negosiasi lanjutan masih akan berlangsung 60 hari. Apakah akan berubah kesepakatan atau hanya akan mendetailkan turunan kesepakatan? Nanti kita akan nantikan bersama ya Pak Reza. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.